Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa beribadah, diantaranya menuntut ilmu. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berniat untuk belajar dan mengajak teman-teman semuanya juga ikut belajar. Ini mengkaji sebuah kitab yang berjudul Marokil Ubudiyah, yang mana kitab Marokil Ubudiyah ini adalah kitab syarah atau penjelasan dari kitab Hidayatul Hidayah. Kitab Marokil Ubudiyah ini adalah kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana tentu kita sudah sangat mengenal beliau. Beliau ini adalah salah satu ulama Nusantara yang luar biasa, yang sangat alim alamah. Sedangkan kitab Hidayatul Hidayah sendiri itu adalah kitab dari kitab karangan dari Imam Al-Ghazali yang masyhur sebagai dokternya hati, yang begitu detail dan teliti di dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan hati. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca makna Jawanya terlebih dahulu ya. Nanti misalkan ada kesalahan mohon untuk dikoreksi, karena di sini saya akui juga masih sangat minim di dalam ilmu pengetahuan, khususnya di dalam urusan agama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lugat Jawanya terlebih dahulu, setelah itu kita murati dan kita memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalem dunya bloko utawa akhirat bloko. Alhamdulillah sekabehane puji, sekabehane ini berarti makna istighraq. Al-istighraq ya ini menghabiskan. Jadi seluruh pujian yang biasa kita kenal sebagai pujian qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, hudus ala qadim, itulah maksudnya ya. Jadi meliputi seluruh pujian, baik pujian itu dari Allah untuk makhluk, pujian Allah untuk Allah sendiri, atau dari makhluk ke makhluk, atau makhluk ke Allah, itu sejatinya secara hakikat adalah pujian yang ditujukan untuk Allah ya, secara hakikatnya. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Jalla kang maha agung sapa Allah, wa ana lan maha luhur sapa Allah. Amatu muji ingsun li jamil ayati maring sekabehane pira-pira peparing kang zahir, peparing kang zahir ya, seperti sehat badan, terus rezeki lancar dan lain sebagainya. Wal ala lan pira-pira peparing kang batin, iman, Islam, ihsan itu. Wa asykuruhu lan muji ingsun hu ing Allah syukraman kelawan kesyukure wong ufiya kang den selametake sapa man minal bala saking bilahi atau dari cobaan. Wa astaghfiru lan muji ingsun hu ing Allah limaring ingsun. Wa astaghfiru lan nyuwun ngapura ingsun hu ing Allah limaring ingsun. Wali walidai ini la ala sof wali walidaya ya. Wali walidaya lan maring wong tuwa loro ingsun. Nah, nun nyatasnya atau jamak itu ketika dimudhofkan kepada ya dibuang. Ya enggak ke ya doang ya, kok setiap nunnya ising tasnya atau jamak itu ketika diidhofahkan ya dibuang. Wali walidayah ya. Wali walidayah lan maring wong tuwa loro ingsun, wali mana maring wong lahu kang iku tetep keduweman hakun utawi hak alaya ing atase ingsun. Walil muslimina lan maring pira-pira wong Islam kulil dzambin saking saben-saben dosa apane kaulan pengucape wa fi'lan lan penggawene. Wa atu bulan tobat ingsun ilahi maring Allah mingkuli maksiatin saking saben-saben maksiat au bata abdin lan kaya tobate kawula layam liku kang ora miliki sapa abet linafsi kedua dunia abet dan ing pituduh.
wala yastati'u wala yastati'u lan ora kuwasa sapa sapa abet ya ayat fahayen to nolak sapa abet anha saking nafsi ya. Anha saking nafsi dolalan ing sasar wa asyadu lan nekseni ingsun aning sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah an Gusti Allah wahdahu la ala sawab adane ya ini wahdahu alih dewe Allah la syarika ora ana kang nyekuton iku maujud lahu maring Allah wala mumatsila lan ora ana kang nyerupani iku maujud wa asyhadu lan nekseni ingsun anna sayyidina ing sak temene bendara kita rupane Muhammad dan Muhammad iku nabiyuhu nabine Allah wa rasuluhu lan utusane Allah dul maqami kang duweni derajat syafaat al-a'la kang luhur wa shallalan muga-muga paring tambah rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah wa sallamalan paring keselamatan ala sayyidina ing atase bendara kita rupane Muhammadin Muhammad alladzi kang iktaso kang wis nertentokake utawa ngususake sapa Allah Gusti Allah bi kelawan alladzi fadhaila ing pira-pira keutamaan wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi ini atap ke sallallahu wasallam alladzina rupane wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina billahi lan Allah wa rasulih utusane Allah wa ala alihi ini ngatofnya ke itu tadi ya ala sayyidina ya wa sadaqulan kang padha menerake sapa alladzina bima kelawan barang kala kang wis dawuh sapa Allah wa rasuluh ing ma wa ashabilan ing pira-pira lan ing atase pira-pira sahabat Kanjeng Nabi alladzina rupane akeh fazu kang padha bejo sapa alladzina bil iktidai kelawan anut bil jihad kelawan menemani wa gori lan yani ijtihad panalu mongko dadi sebabe merkoleh sapa alladzina ad-darajati ini jamak mana salib nasabnya dibaca jet nasabnya tadi dengan kasrah ad-darajat ing pira-pira derajat al-ula kang luhur amma ba'du anapun ing dalem sause kang wis sinebut mim bismillahi walhamdulillahi ila akhirih sholawat salam dan seterusnya fahadhihi fahadha mongko utawi ikilah ma fi dhihnil musannif atau sesuatu yang ada di hatinya musannif iku syarhun syarah atau penjelasan ala bidayatil hidayati ing atase kitab bidayatil hidayah sama itu ngarani ingsun hu ing syarah maroki al ubudiyati ing marokil ubudiyah atau nggon munggahe sifat ubudiyah tangga-tangga ubudiyah arju ngarep-ngarep ingsun bi kelawan syarah usul barokati syaihi ing hasile barokah syekh al musannifi kang ngarang wa du'a itolabatil ilmi doa ngatof ke ini ya barokati ya wa du'a itolabatil ilmi lan ing hasile dungane wong kang nubrih ilmu mimman bayani saking yang tasifu kang gawe bener utawa wong insaf sapa man walai salan ora ono iku li tetep kudu ingsun bihada ing dalem ikilah syarah apa ilal jam'u angin ngumpulake jadi isimnya laisa min kalamil ulama saking kalame ulama atau al ajila ikang moho agung-agung dari beberapa kitab ya, sumber pengambilan kitab ini adalah dari kalam-kalamnya ulama. Ini diambil dari beberapa kitabnya ulama bihasa bima kelawan milang-milang barang atla'ani kang meruhake atau ningalekake ni ingsun sapa Gusti Allah alaihi ing atase ma fa idza ra'aita mongko lamun ngerti sira atau ningali sira fi ing dalem syarah sayan suwi-wiji minal khala libain saking pira-pira cacat atau luput famin wahmin mongko iku saking cipta saudara kang metu apa waham min su'i fahmi saking alani kepahaman ingsun wal madlu mongko kang den supre yang diharapkan iman saking wong alima kang ngerti sapa man dari kaem kono khalal iku ayus lihahu yento benerake sapa man ing dalik man alima ing dalik supaya diluruskan ya. Fa inna biduati krana sak temene bondo ingsun minal ilmi saking ilmu wadini lan agama iku musjatun setitik wa imani lan iman saya ulangi ya wa imani lan sak temene iman ingsun ini ataf ke biduati
iku ataful imani luwih apes-apese iman linaksili yakini krana kurang keyakinan ma'adhu ikil waktu saratane rupake wektu wa kasratil ahzani lan okai piro-piro prihatin para imam muga-muga rahmati sapa Allah Gusti Allah imro'an ya ini imro'an ing wong ro'a kang ningali sapa imro aiban ing aib fasataruhu nuli nutupi sapa imro ing aib wa ilallahi lan makmung ing Allah al karim kang maha lumo sapa Allah amudu dawaake ingsun aku fal ibtihali ing empek-empek DP aku fal ibtihali ing empek-empek DP Allah ya ja'ala ing ora dadake sapa Allah ku ing syarah hujatan hujah alaiya kang marati ngatasi ingsun yaumal zuhuril ahwali ing dinone pertelane pira-pira kewuh wa ayang fa'alan yen to ndadekake manfaat to manfaati paring manfaat sapa Allah bihi kelawan syarah nafsi ing dhewe awak dhewe ingsun wa misli lan wong kang madani ingsun minal juhali bayani saking pira-pira kang bodho innahu ta'ala sak temene Allah ta'ala iku raufun dat kang banget welasi jawatun kang banget lumani yukti kang maringi sapa Allah annawala ing pira-pira peparing wa ilaihi lan maring Allah at-tabidu utawi wa ilaihi lan iku maring Allah at-tabidu utawi pasrah wal i'timadu lan tetanggenan wa utai Allah iku al-hadi kang paring pitutuh sapa Allah ila sabili rasyati maring dalan kabeneran amin istajib lana ya Allah. Alhamdulillah ya, kita selesai membaca mukadimah. Kita lanjut muradi atau berusaha memahami makna isi kandungan yang telah kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa dalam kitab-kitab salaf, kitab-kitab yang berbasis agama itu selalu dimulai dengan bismillah ya. Karena ada dalil kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au abtar aiqalul barokah. Ini setiap perkara yang menyimpan kebaikan kok gak dimulai dengan bismillah, itu nanti walaupun dari segi dohirnya itu sempurna kan, tapi secara makna itu kurang keberkahannya. Alhamdulillahi jalla wa ala, segala puji bagi Allah yang maha agung dan maha tinggi ya, segala puji qadim ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, hudus ala qadim. Ahmaduhu li jamil ayati wal ala, aku memuji kepada Allah atas seluruh nikmat-nikmat dohir. Nikmat-nikmat dohir seperti sehat, rezeki lancar, tetangga-tetangga yang ramah, yang baik, itu rezeki dohir, wajib kita syukuri. Wal ala, dan pemberian-pemberian yang sebangsa batin seperti nikmat Islam, ihsan, terus hati yang bersih dari segala macam penyakit hati, itu termasuk pemberian batin. Keduanya ini penting ya, tapi yang lebih utama sebenarnya adalah pemberian batin ya. Karena sebanyak apapun pemberian dohir, misalkan banyak rezeki terus badan sehat, tapi kalau tidak ada iman, tidak ada Islam, tidak ada ihsan dan nikmat-nikmat batin lainnya, ya percuma. Pemberian dohir pun juga penting untuk menunjang supaya pemberian batin kita ini menjadi lebih sempurna. Wa ashkuruhu lan muji ingsun, wa ashkuruhu syukraman ufiya minal bala, dan aku bersyukur atau berterima kasih kepada Allah seperti syukurnya seorang hamba yang diselamatkan dari bilah atau bencana. Karena syukurnya orang yang diselamatkan dari bencana itu ya luar biasa ya. Yang jelas memang benar-benar bersyukur secara hakikat. Lebih marem syukurnya orang yang selamat dari bahaya daripada syukurnya orang
yang mendapat nikmat. Terkadang kita sering lupa akan banyak nikmat yang telah kita berikan, tapi kita sering kali begitu teringat ketika kita telah diselamatkan dari suatu bencana atau cobaan. Wa astaghfiruhu li wali walidayya waliman lahu akun alayya. Ada keliru ya, wali walidayya ala shawab. Aku memohon ampun kepada Allah, memohon ampun untuk diriku sendiri dan kedua orang tuaku, dan untuk orang-orang yang memiliki hak atas diriku. Misalkan kita sempat menyakiti orang lain dan tidak sempat minta maaf, sedangkan ia telah meninggal dunia atau pergi jauh, pokoknya kita nggak sempat minta maaf, kita bisa menebus kesalahan tersebut dengan memohonkan ampun untuknya. Walil muslimina lan maring pira-pira wong Islam min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Dan aku memohonkan ampun untuk orang-orang Islam dari setiap dosa, baik dosa segi ucapan maupun perbuatan. Wa atubu ilahi min kulli maksiatin taubatan abdin la yamliku li nafsihi hudan. Dan aku bertobat kepadanya dari setiap maksiat, seperti tobatnya hamba yang tidak ada kuasa, seperti tobatnya hamba yang tidak memiliki petunjuk. Jadi dosanya orang, tobatnya orang yang berbuat dosa, yang mana ia berbuat dosa itu karena tidak mendapatkan petunjuk, dalam arti dia sedikit ilmu, kurang mengetahui bahwasanya yang dilakukan itu adalah dosa, itu lebih mudah untuk diterima daripada orang yang berbuat dosa sedang dia dalam keadaan mengetahui bahwasanya dia sedang berbuat dosa. Dosanya orang yang berilmu dan orang bodoh itu lebih mudah diampuni dosanya orang yang bodoh. Itu simpelnya seperti itu. Tapi jangan dijadikan sebuah dalil kalau begitu nggak usah ngaji saja gitu. Itu nggak bisa begitu ya, karena tuntutan ngaji itu hukumnya wajib, jadi harus tetap ngaji. Untuk maksiat ya maksiat, udah beda lagi. Walayastati'u lan ora kuwasa sapa abad, dan seperti tobatnya hamba yang tidak ada kuasa atau kemampuan untuk menolak kesesatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdahu itu la nasab la syarikalah wa la mumathilah. Dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya dan tidak ada yang menyerupainya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Dan aku bersaksi bahwasanya Sayyid kita Muhammad itu adalah Nabi Allah dan utusannya Allah yang memiliki derajat syafaat yang tinggi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadil ala Muhammadinil ladzi ikhtasallahu bihi fadhailah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad yang oleh Allah telah dipilih untuk diberi beberapa kekhususan. Wa ala alihi alladzina amanu billahi wa rasulih. Semoga sholawat salam itu juga mencakup atas keluarganya, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya, wasotaku bimakola, dan membenarkan apa-apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, wa ashabihil ladina fa'azu bil iktida'i bil jihadi wa ghairihi fanalud darajatil ula. Semoga terlimpahkan juga sholawat salamnya kepada sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, yakni orang-orang yang beruntung sebab mengikuti Kanjeng Nabi dengan sungguh-sungguh. Fana ludarojatil ula, maka menjadi sebab orang-orang tersebut mendapatkan derajat yang tinggi. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah musannif membaca bismillah, hamdalah, sholawat, salam dan seterusnya, bahadi syarhun ala bidayatil hidayah, ala bidayatil hidayati sama itu humarobi yang mengubudiyati. Maka selanjutnya musannif mendeskripsikan kitabnya, yakni bahwasanya kitab ini adalah kitab syarah atau penjelasan dari kitab Bidayatil Hidayah. Kitab Bidayatil Hidayah, kitab karangan Imam Al-Ghazali, disarai oleh Imam Nawawi, sama itu Maroki yang Ubudiyati, yang mana Imam Nawawi menamakan kitab syarahnya ini sebagai kitab Maroki yang Ubudiyah atau
tangga-tangganya sifat ubudiyah. Arju bihi husula barokati syaikhil musannifi wa du'ai thalabatil ilmi mimma yang tashifu. Aku berharap semoga dengan syarah ini bisa mendapatkan hasilnya barokahnya Syekh al-Musannifi yang mengarang wa du'ai thalabatil ilmi mimma yang tashifu, dan mendapatkan hasilnya doanya orang-orang yang menuntut ilmu, mimma yang tasifu, seperti doanya orang-orang yang berbuat kebenaran, orang-orang yang insaf. Kemudian walaysa li fi hadza illa jam'u min kalamil ulama'il ajillai bihasabina atla'ani Allahu alaihi. Kitab syarah ini tak lain hanyalah kumpulan dari kalam-kalamnya ulama, maksudnya pengambilan ilmu, sumber pustaka dari kitab syarah Marokil Ubudiyah ini adalah kalam-kalamnya ulama, atau diambil dari kitab-kitabnya para ulama yang agung-agung, yakni sesuai dengan apa yang telah Allah beritahukan kepada musannif, maksudnya ya dengan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada musannif. Fa idza ra'aita fi syai'an minal khalali fa min wahmin sadara min su'i fahmi. Maka ketika engkau, ini musannif berkata ya, ketika engkau menemukan sesuatu di dalam syarah ini ya, dari beberapa kecacatan atau kesalahan famin wahmin sadara min su'i fahmi, maka itu murni dari kesalahpahaman musannif itu sendiri. Ini bahasa tawaduknya musannif ya. Di fal matlubu mimman, kita lanjutkan dulu. Fal matlubu mimman alima dzalika ayyus lihahu, maka diharapkan bagi orang yang mengetahui akan khalal atau kecacatan atau kesalahan tadi di dalam kitab ini untuk meluruskan. Jadi musannif berharap apabila nanti ada orang yang mengkaji kitab ini kok menemukan suatu kesalahan, maka diharapkan untuk meluruskan. Fa inna bidu'ati minal ilmi wa dini musjatun, karena hartaku dari ilmu dan agama itu sedikit. Ya, ini bentuk tawaduknya musannif juga. Wa imani ataful imani linaksul yakini ma'adzaikil waqti wa kasratil ahzani, dan imanku ini juga iman yang paling lemah, iman-iman yang paling lemah karena kurangnya keyakinan bersama dengan sempitnya waktu dan banyaknya kesusahan. Farahimahullahu imro'an ro'a aiban fasatarahu, semoga Allah memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada orang yang telah mengetahui suatu aib kemudian menutupinya. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita ingin ditutupi aibnya, maka hendaklah kita menutupi aib orang lain. Wa ilallahil karimi, dan hanya kepada Allah yang maha mulia, yang maha loman. Hamutu aku fal ibtihali alla yaj'alahu hujatan alayya yaumal zuhuril ahwali. Dan musannif berharap kepada Allah dengan menengadahkan telapak tangan permohonan, telapak tangan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maksudnya berdoa untuk menjadikan syarahnya itu sebagai hujah yang tidak memberatkan baginya. Yaumal zuhuril ahwali, besok di hari kiamat. Yang fa'abihi nafsi wa mithli minal juhali innahu ta'ala ra'ufun jawadun yu'tin nawala. Dan musannif berdoa supaya syarahnya ini dijadikan mampu memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang seperti musannif, yakni dari golongan orang-orang yang bodoh. Ini sungguh luar biasa tingkat tawaduan
Syekh Nawawi ini menganggap dirinya ini bodoh, setara dengan orang-orang yang bodoh. Innahu ta'ala ra'ufun jawadun yu'tin nawal. Sesungguhnya Allah ini ya maha pengasih juga sesungguhnya Allah ini maha jawad, maha dermawan, sangat dermawan, yang memberikan beberapa pemberian. Wa ilaihi tafidu wa i'timadu, dan kepada Allah berpasrah dan bersandar. Wa wal hadi ila safidur rasyadi, amin, dan dialah yang maha memberi petunjuk kepada jalan kebenaran, amin. Istajib lana ya Allah. Alhamdulillah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian mukadimah terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Ini membahas tentang kalimat bismillah, nanti mencakup rinciannya, makna-makna hurufnya dan sebagainya. Bila ada salahnya mohon maaf. Diharapkan ketika menemukan kesalahan dari penjelasan atau bacaan saya supaya untuk diluruskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.